Wahyu pasal 8, mari kita buka bersama-sama. Sepanjang hari kita sudah mengcover 7 materai. Sedikit review 7 materai ini apa. Kalau Anda baca Alkitab sesuai dengan PR-nya, Anda akan pasti lebih punya ide maksudnya. Anda pasti lebih punya gambaran maksudnya. 7 materai ini bukan hal-hal yang baik, tapi permulaan murka Allah setelah pengangkatan gereja. Yang mana kita nggak tahu tanggal dan waktunya, bisa setiap saat 2 orang berjalan seladang, satu diambil, 2 orang tidur seranjang, salah satu lenyap. Suami istri maksudnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah pengangkatan itu dunia masuk ke masa-masa yang sangat-sangat seperti neraka. Dimulai dengan bangkitnya si antikristus yang menunggangi kuda putih menyerupai Kristus yang suci, kudus dan mulia. Tetapi ternyata nggak berhenti sampai sana. Bumi ini dosanya terlalu banyak sudah. Tuhan mengulur waktu kedatangannya di atas awan-awan menyongsong gerejanya karena Tuhan masih bersabar sama kita. Bukannya Tuhan tuh lelet. Dan kenapa Tuhan itu menunggu dengan begitu sabar? Karena Tuhan mau kita untuk yang kita masih belum hidup dalam Tuhan, untuk kita tuh bertobat. Dan ternyata bumi ini seharusnya sudah layak dihukum dari dulu-dulu kala. Tapi gara-gara masih ada kita, jadi masih tertahankan. Sodom Gomora itu kan mau dibakar sama Tuhan. Tapi karena di sana ada Lot dan keluarganya, Abraham menawar, kalau masih ada orang benar masa dibakar. Jadi Tuhan tahan, tapi mau ditahan gimana pun suatu hari pasti datang juga murka Allah. Yang murka ternyata bukan cuma lewat kejadian-kejadian, peperangan, pembunuhan, sampah. Ternyata juga alam akan menghukum bumi, penduduk bumi dan seisinya. Ternyata darah Habil akan teriak. Tanah ini jadi tandus gara-gara dosa penghuninya. Berbagai macam bencana akan tiba. Jadi kita memasuki materai ke-7. Materai ke-7 ini unik. Hukuman Allah terdiri dari 3 ronde, setiap ronde 7. Terdiri dari 3 babak. Dan setiap babak itu 7 ronde. Ronde pertama ini yang kita cover seharian ini 7 materai. Lalu habis itu ada 7 sangkakala. Materai dan sangkakala itu hukuman parah, tapi masih setengah. Nanti waktu kita masuk ke seri yang membicarakan tentang 7 cawan murka Allah, itu sudah bukan setengah-setengah dan separuh saja. Itu sudah all out murka Allah atas dunia, bukan api neraka. Dunia akan mengalami murka dulu. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan sekarang sampai ke materai ke-7. Di materai ke-7 ini ada sesuatu yang unik sekali. Materai ke-7 membuka 7 sangkakala, nanti kalau kita baca, sangkakala ke-7 membuka cawan murka Allah. Materai ke-7 adalah exit dari materai, masuk ke sangkakala. Keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya. Tapi ada satu kejadian yang unik yang harus kita baca ayat 1-5. Apa itu? Tuhan diam. Materai yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Di materai yang ke-7 dikasih 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri di dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maksudnya Tuhan segera akan menjawab doa orang kudus sepanjang zaman. Kapan keadilan Tuhan? Kenapa orang benar selalu dikalahkan tapi orang jahat makmur dan tidak terjadi apa-apa? Segera Tuhan akan membalaskan. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Ini bukan berkat, ini murka. Dan pada saat dilemparkan ke bumi,
gereja sudah tidak ada di sana. Sodom Gomora dibakar karena Lot sudah keluar. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ini bukan revival, ini adalah nubuatan 7 materai memasuki 7 sangkakala, keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Ini bicara tentang murka. Ini murka. Tapi ada suatu fase yang interesting sekali di meterai yang ke-7. Meterai ke-7 itu kalau di dalam musik, itu seperti medley. Mengakhiri satu lagu untuk memasuki lagu berikutnya. Atau kalau di airport namanya transit. Atau di dalam Kejadian namanya transisi. Ya, coba pahami ya. Dan dari meterai ke-7 ini kita bisa pelajari the nature of our Heavenly Father God. Kita bisa memahami sifat dari Allah Bapa di sorga. Bahwa dia itu gak pemarah. Dia marah itu karena terpaksa. Karena dia itu adil, karena Tuhan itu suci. Dan dia harus menegakkan keadilan, dosa harus dihukum. Makanya Yesus mati di kayu salib. Kalau orang menolak Yesus, hukuman ditimpa atas mereka. Karena itu Roma 8 berkata tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Jangan pernah berkata kalau Allah baik kenapa harus menghukum dosa dan orang-orang berdosa. Lah iya, karena Allah itu adil. Tapi dia baik karena itu dia mengutus putranya yang tunggal mati ganti kita. Yesus mati di kayu salib tidak meniadakan dosa. Mengampuni dosa bagi mereka yang bertobat dan memanggil namanya. Barang siapa berseru pada nama Tuhan diselamatkan. Dosa tetap ada ganjarannya, Roma 6:23, upah dosa ialah maut, dosa harus dibayar. Yesus tidak membayar dosa semua, sehingga kita tidak perlu berbuat apa-apa, semua orang berdosa otomatis punya masuk neraka, masuk surga. Enggak loh, Yesus mati untuk mengampuni dosa orang-orang yang berbalik kepadanya. Bukan meniadakan dosa, dosa masih akan ada accounting dengan Tuhan. Jangan ada di pihak yang salah. Karena itu kalau Roma 12 berkata jangan menjadi serupa dengan dunia, itu bukan ancaman. Itu sebenarnya adalah undangan untuk berada di sisi berkat, bukan di sisi kutuk. Tuhan tuh gak suruh kita bertobat, itu karena Tuhan mau membuat kita gak bahagia, gak bisa menikmati apa yang orang dunia bisa nikmati. Bukan, Tuhan menyuruh kita keluar dari Babel, jangan kena ke sana, jangan masuk lagi ke situ dengan tujuan supaya nanti kalau Tuhan hukum, jangan kita berada di sisi yang salah. Jangan kita mempertaruhkan hidup di pihak yang kalah. Itu sama dengan orang yang investasikan diri dan uangnya di sebuah partai yang akhirnya amburadul. Tuhan tidak mau kita salah pilih, pilihlah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dari meterai yang ke-7 kita bisa menemukan sifat Kristus. Coba lihat ayat 1, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, seolah-olah di sorga ada bunyi mendesah seperti dari sana saya tahu Tuhan tuh gak pernah suka dengan kematian orang fasik. Dia sendiri berkata di Yeskiel, bukan? Yeskiel mengutarakan hati Tuhan. Dia berkata, apakah aku suka dengan kematian orang fasik? Bukankah aku lebih berkenan pada pertobatannya supaya mereka selamat? Jangan paksa aku nak. 1, 2, 3, jangan paksa aku. Bak! Tuhan tidak pernah ingin pukul siapa-siapa. Orang jahat pun Tuhan tidak ingin hukum. Karena itu Tuhan kasih kesempatan kita bertobat. Tapi suatu hari pasti Tuhan akan mengadakan perhitungan. Karena itu dunia ini kalau Anda lihat setiap hari Anda buka berita, Anda kan tahu kan? Bad news, bad news, bad news all the way. Bad people, bad news, bad happenings, bad this, bad that, bad everything. Belum lagi bad hair day. Bad, semua bad, semua bad. Kira-kira dunia ini akan diam gitu, Tuhan akan diam? Perhatikan satu teologi yang saya akan ajarkan. Di Alkitab dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Jangan remehkan diam. Diam itu 1001 bahasa. Contohnya, kalau Anda mau tahu Anda itu seakrab apa dengan seseorang, gampang. Lihat kalau orang berdua itu taruh satu mobil, diam itu canggung enggak? Diam itu takaran.
Orang yang pandai dan berhikmat akan bisa menilai sebuah ketenangan. Kalau Anda tidak terlalu akrab kenal dengan seseorang, lalu Anda makan berdua depan-depanan, pasti salah tingkah bukan? Kudu mau seperti rasanya mau ngomong aja gitu loh, supaya mengisi kekosongan ya kan. Kalau saya sama istri saya, diam pun tak canggung. Kita bisa diam dengan tanpa perasaan sungkan. Karena dua-dua tidur. Bukan. Waktu kita bangun pun kita tidak merasa kaku. Karena kita sudah akrab. Kita sudah menyatu. Tapi diam juga bahasa peringatan. Anak-anak saya mulai hafal kalau daddy diam, lebih baik cepat berubah haluan. Kalau saya diam, itu cepat. Anak-anak saya langsung ngerti, hati-hati, daddy mulai marah. Diam itu sebuah peringatan yang tidak tertulis, tidak terucapkan. Aku akan segera turun tangan. Karena itu banyak orang Kristen, anak Tuhan, yang merasa Tuhan diam saja, mari kita berbuat dosa. Itu salah arah. Itu bahaya, itu resiko main sama api dan terbakar. Mending Anda diserang satu neraka daripada kalau Tuhan diam dalam hidupmu. Karena itu saya memberikan teologinya sekarang. Apabila Tuhan diam saja, satu, tulis baik-baik, ketika Tuhan diam saja, satu, bukan berarti dia setuju atau tidak berdaya. Perhatikan ini ya Bapak Ibu Saudara, sebab kita dengar cerita sih, saya dengar cerita kok, ada orang selingkuh, ya tetap aja nggak terjadi apa-apa. Bisnisnya tetap cuan, pekerjaannya tetap berhasil, oke tuh, tunggu dulu. Allah diam itu, bukan berarti dia setuju. Itu hukumanmu numpuk di belakang gitu. Ya tapi buktinya aku 10 tahun kayak begini hidup punya simpenan, ke gereja juga enggak seperti Anania Safira, rebah dan meninggal dunia. Jangan coba itu Tuhan Allahmu, dia bisa lakukan itu. Kalau dia belum lakukan itu berarti itu hukuman terlalu ringan buatmu. Xiaoxin baby. Hati-hati. Tapi kan 10 tahun aku begini, mana keadilan Tuhan? Aku datang ke gereja, orang-orang gereja juga nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang berani tegur aku, pendeta juga nggak berani tegur aku, asal aku donasi ya kan. Asal aku kasih duit, aku persembahan ya kan. Nggak ada yang berani. Tuhan berani. Pendeta bukan Tuhan. Tapi 10 tahun loh. Jangan 10 tahun, Tuhan akan tunggu 10 tahun lagi. Anda tahu di sini diam itu berapa? Tulisnya berapa lama? Setengah jam. Kadang-kadang dalam kehidupan seseorang, Tuhan bisa diam setengah jam. Tapi setengah jamnya Tuhan. 1 hari bagi Tuhan adalah 1000 tahun. 1000 tahun seperti 1 hari. Kata firman Tuhan, baik di perjanjian baru, perjanjian lama ada itu. Saya pernah sekali iseng kalkulasi karena matematika saya lumayan bagus. Kalau 1 hari 24 jam sama dengan 1000 tahun. Saya ukur, 24 sama dengan 1000 tahun. Kalau setengah, berapa tahun? Saya keluar angka 20 tahun. Coba hitung nanti, iseng-iseng aja. Kurang lebih 20 tahun. Kadang-kadang Tuhan diemin kita, seseorang dalam dosanya, hidup dalam dosanya sengaja. 20 tahun didiamin sama Tuhan. Karena bagi Tuhan cuma setengah jam. Setelah ini perhitungan. Setelah ini buka buku sama saya. Saya kalau sama Tuhan doa itu gini, Tuhan kalau ada sesuatu, Tuhan tuh gak suka menghukum. Jangan pernah pikir Tuhan tuh seperti orang yang membawa kemucing, yang selalu membawa sapu lidi yang mau pecuti saya. Tuhan tuh gak gitu, dia tuh Bapak di sorga. Tapi saya punya satu cara doa yang mungkin bisa Anda tiru. Siapa tahu jadi inspirasi buat seseorang. Saya bilang, ya Tuhan, kalau ada yang Tuhan gak suka apa sama saya, bereskan sama saya di hidup ini. Karena aku takut menghadapimu membawa ekstra baggage yang gak perlu. Kalau Tuhan mau bereskan sekarang, kikis aku, hancurkan kini, jangan nanti, please. Aku enggak mau Tuhan enggak terus terang sama aku, menyimpan sesuatu di ujung,
Dan nanti di sana menunggu aku dengan murkanya. Aku tidak mau. Saya punya satu hikmat berdoa yang saya terapkan atas hidup saya. Saya sama Tuhan, buka tutup buku tuh tiap hari. Kalau perusahaan tiap tahun, saya tiap hari sebelum matahari terbenam, hitung-hitungan sama aku Tuhan. Kalau ada yang Tuhan gak suka, bereskan aku sekarang, kejar aku sekarang, gak apa-apa Tuhan, bener. Contohnya kalau saya jelekin orang gitu ya Tuhan, buat saya gak enak gitu, atau buat saya nuai besok saya dijelekin orang, lalu besok lusa saya sadar ternyata saya gituin orang terlebih dahulu di depan. Biar setelah besok lusanya, besoknya setelah besok lusa saya bisa bertobat. Daripada Tuhan bilang, lu jelekin dia, kita tunggu di akhirat. Karena dia yang pegang kunci hidup dan kematian, bukan? Sama Tuhan tuh jangan ada unfinished accounting. Jangan ada. Beresin di sini, karena dia yang punya akhirat. Indah bagi mereka yang damai, bahaya bagi mereka yang menentangnya. Jadi jangan pernah tolak ukur kita sama dengan bisnis. Orang Kristen dalam dunia kerja, hanya karena punya uang, pekerjaannya seolah-olah diberkati, berarti Tuhan berkenan. Nggak tentu loh, orang di luar sana yang nggak punya Tuhan yang kaya juga banyak. Jangan pernah ngira materi itu adalah tanda perkenanan, bukan satu-satunya soalnya. Dan jangan kira kalau Tuhan tidak hukum satu orang yang sengaja berbuat dosa selama 20 tahun, berarti Tuhan setuju atau dia nggak berdaya kali. Atau mungkin Tuhan habis pulsa untuk interlokal. Tuhan tidak bisa beli transportasi, terlalu jauh. Tuhan dari sorga ke sini jet lag kali. Dia sama sekali tidak berdaya. Dia sama sekali tidak berdaya. Dia sama sekali tidak berdaya. Kalau Anania Safira tidak terjadi pada kita, He's got something worse for you. Dia punya sesuatu yang jauh lebih dari itu. Itu terlalu kecil. Saya tidak ngomong gini membuat Anda jadi ketakutan sama Tuhan, tapi membuat Anda untuk bisa mengerti kekudusan Tuhan. Termasuk ini saya terapkan untuk saya sendiri. Kalau Tuhan diam saja, Papa kalau diam jangan diterusin. Itu bukan berarti Tuhan setuju atau dia tidak berdaya. Kita lihat aja ayatnya, coba di Mazmur 50 ayat 18-22 munculkan di depan layar sini. Terima kasih multimedia. Thank you. Jika engkau melihat, lihat ya, Mazmur 50 ayat 18-22. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia. Wow, Tuhan ini tegur seseorang. Dan bergaul dengan orang berzina. Selanjutnya, mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat. Biarin aja gosip fitnah itu bebas lancar tanpa rintangan. Gak perlu antre lah pada lidahmu. Melekat tipu daya. Terus ayat 20. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Padahal dia kerabatmu, masa gua gak tahu, kata Tuhan. Itulah yang kau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Oh, gemetarlah. Tetapi aku berdiam diri, mungkin 20 tahun di kasus kita. Karena bagi dia setengah jam saja. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat denganmu. Kamu kira aku ini manusia. Kamu kira aku gak berdaya. Kamu kira aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Aku pastikan kau akan telan pil pahitnya. Tuhan itu gak jahat. Dia itu adil. Lanjut ayat 22, perhatikanlah hai kamu yang melupakan Allah. Supaya jangan aku menerkam. Dan tidak ada yang melepaskan. Pernah diserang setan waktu kita tidur ditindih? Masih ada yang lepaskan kan? Ya, Yesus pergi dia. Kalau Yesus yang menerkammu, siapa yang lepaskanmu? Dalam nama siapa? Beware my friend. It is not for no reason that he says fear God. Bukan tanpa sebab dia berkata takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan kalau kita mau takutlah akan Tuhan itu mau dibuat yang politically correct, gimana yang lebih dapat diterima, dibumbuin, digula-gula, diselaputin, gimana pun juga tetap keluar kata takut Tuhan. Gak bisa apa-apa.
Dan Tuhan itu bukan emosian. Pernah lihat orang emosian? Justru jangan ditakuti. Orang gitu gak bisa mikir. Kalau Tuhan diam, lihatin kita begini. Hati-hati. Hari ini belum dihukum. 10 tahun mungkin belum juga. Jangan nyaman di dalam pelarian. Karena itu yang kedua, ketika Tuhan diam diri saja, itulah kesempatan kita untuk kembali kepadanya. Cepat pulang. Ku rindu, ku kembali pulang. Pulang. Bukan pulang ke rumah Bapak. Jangan cepat-cepat, jangan membolos kerja. Tapi pulang ke dalam rencananya. Cepat pulang. Anak saya kalau salah pun, kalau saya diam, kalau dia berbalik detik di mana dalam kediaman saya tidak akan murka sama dia. Dia datang peluk, saya paling cuma keluar satu nasihat, jangan gitu lagi. Oke, ya Daddy. Gak sampai saya meledak. Kalau sampai saya meledak, udah gak bisa di reverse, dikembaliin. Udah gak bisa. Karena ayah yang sabar, saya gak mengaku diri sabar, tapi Bapak di sorga itu sabar. Kalau sekali dia, tanda kutip, emosi, sudah gak bisa kembali. Orang sabar itu lebih bahaya loh. Sekali dia balik, dia gak pelin-pelan. Mendingan Anda musuhan sama orang emosian. Setelah marah dia lupa tadi marahnya kenapa. Karena terlalu banyak marahnya. Orang sabar Anda mesti hati-hati. Kalau Anda ketemu sama orang yang itu Anda harus lebih hati-hati. Orang itu kalau marah, enggak ada antidotnya. Enggak ada penetralnya, enggak ada. Tolong saya mau ajarkan, karena di Wahyu kita enggak bisa lepas daripada teologi murka. Anda harus tahu ini dulu. Tapi puji Tuhan, kita diluputkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ini ngajarkan bukan tanda-tanda akhir zaman. Saya ajarkan tanda-tanda tuh dia yang akan datang. Maksudnya saya tunjukkan, ajarkan tanda-tandanya Tuhan. Yang kelihatan kalau dia begini, Anda harus bisa tafsirkan bukan? Anda lihat awan tahu mendung mau hujan. Anda dan saya mesti juga bisa tafsirkan dalam hubungan kita dengan Allah. Kalau Allahnya kita nggak bisa tafsirkan, akhir zaman juga nggak bisa. Banyak orang mencoba tafsirkan akhir zaman, sedangkan Wahyu itu pasal 1, inilah Wahyu Yesus Kristus. Wahyu itu pewahyuan Yesus bukan anti Kristus. Itu nomor 2. Kalau ininya salah, itu salah kaprah. Karena itu kunci untuk bisa tahu segala rencana Allah termasuk bagi dunia adalah kita kenal Allahnya dulu. Dan Allah itu bisa ditebak. Allah itu bisa ditebak. Meskipun dia itu misterius, tidak terduga, dia bisa tertebak bagi orang yang mengenal dia. Tolong pahami maksud Tuhan itu apa dalam segala tindak tanduknya. Itulah kesempatan kita untuk kembali kepadanya. Yesaya 55 ayat 6-7 munculkan di depan sini. Ya, thank you. Carilah Tuhan selama ia berkenan. Kapan selama ia berkenan? Selama dia diam. Selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Terus, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Lihat, Tuhan itu bukan pemarah, sukanya ngamuk-ngamuk saja. Tuhan itu selalu cari alasan untuk mengasihani. Dia itu cepat berbalik dari murkanya. Kalau kita pas dia lagi tenang, semarah apapun juga, kita memeluknya berkata, I'm sorry Bapak. Langsung dia mengasihani. Hanya jangan lewat batas kadaluarsanya itu aja. Di situ dia akan berkata di perjanjian lama, sekalipun Samuel dan Elia berdiri bersyafaat untuk bangsa ini, aku akan memalingkan muka dan telinga. Wesu, orang sabar, sekali berbalik tidak pelin-pelan. Samuel, Elia pun tidak ada KKN, aku bilang no is no. Dia dibilang tidak ada yang bisa mengubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu papa-papa juga mari kita nggak cepat marah sama anak-anak kita. Saya juga bicara tentang diri kita. Supaya setiap kali kita marah, kualitas. Setiap kali kita marah, berbobot. Dan sekali kita marah, mengubah kelakuan anak-anak kita. Bukan menambahkan trauma. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini teologi murka. Marah itu nggak apa-apa loh.
tapi jangan berdosa. Marah itu suatu emosi taruh Tuhan di dalam diri kita yang serupa dengan Allah, tapi Allah itu gak sembarang murka. Marah. Benar, dalam hidup saya, seingat saya 23 tahun ikut Tuhan. Sekali aja saya dapat ayat yang dimana Yesaya 54, kalau Yesaya 50, saya lupa, 4 kalau gak salah. Tuhan itu berkata, aku gak senang hati, aku marah. Soal sesuatu saya masih ingat zaman dulu. 23 tahun, setiap kali saya kira Tuhan itu marah, saya masuk hadirat Tuhan jadi nangis. Cengeng kayak seorang anak kecil. Karena kenapa? Bukan karena ketakutan, karena saya terharu. Loh kok gak ngamuk ternyata. Ternyata kok sayang sama saya, Tuhan itu baik. Setiap kali saya kira Tuhan marah, hampir setiap kali saya salah duga. 23 tahun saya ikut Yesus, Tuhan marah sama saya cuman sekali saja. Mungkin Anda bisa berkata, Pastor Philip soalnya orangnya behave, soalnya Pastor Philip itu orangnya itu behave karena orangnya itu berkelakuan dengan baik. Oh enggak, saya itu nakal. Mama saya aja kasih nama Philip aja berharap. Karena Philip itu artinya kuda yang harus dijinakkan. Gak percaya sekali-kali adopsi saya. Anda kan tahu betapa pusingnya punya anak saya. Tuhan itu bukan marah sekali sama saya karena saya nggak kasih dia alasan untuk memarahi saya. Tapi karena Tuhan itu bukan pemarah. Saya ngomong gini ini bukan ajari bahwa, bukan membuat Anda mendapatkan gambaran Tuhan itu adalah Allah yang marah-marah. Tapi sekarang mungkin dalam hidup kita, dia diam, itu cepat tanggap. Itulah kesempatan untuk kembali kepadanya. Tadi ayat 7 belum selesai baca, munculkan. Sekarang di layar kembali. Iya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia, oh Lord this is so good. Sebab ia memberi pengampunan dengan bahasa Ibraninya tulis cincainya. Dengan limpahnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita baca, yang berikutnya. Kalau Tuhan itu berdiam diri saja, yang ketiga itu berarti itulah waktu untuk kita berdoa dan menyembah. Yesaya 26, munculkan di depan sini. Ketika Tuhan diam saja, berdoalah dan menyembahlah. Ketika Tuhan diam saja, berdoalah dan menyembahlah. Sudah, gak usah bicara sama Tuhan tentang ini dan itu. Kadang-kadang pernah ya kita curhat gini. Kita mungkin gak sengaja nih. Pernah ya, gini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh hal-hal yang praktis sambil ayatnya dibuka nih. Kadang contoh. Saya berapa hari ini katakan tidak menjaga hati. Lalu saya mulai bicara kasar sama orang dan bicara di belakang orang. Bahkan dalam doa saya pun, doa saya mulai gak berkenan. Hati saya pelan-pelan mulai sadar, roh saya mulai kering. Saya mulai kering rohani. Dan saya selalu kalau doa itu, wah Tuhan, gak suka sama ini, ngeluh melulu dan hanya berkata kurang puas, dan selalu tunjuk kelemahan orang. Kok gini orang ini Tuhan, kok gitu ya? Terus kita mulai menyadari, kok rasanya susah ya masuk hadirat Tuhan. Pernah enggak? Hati kita kalau nggak beres, kita mulai menyadari susah masuk hadirat Tuhan. Dulu biasanya, bukan berarti saya ajarkan bahwa kalau menyembah atau saat teduh itu bergantung perasaan doang. Tapi ada waktu perasaan kita itu boleh dijadikan termometer yang lumayan. Kita masuk hadirat Tuhan, rasanya kok kering gitu. Jauh gitu. Baca Alkitab juga tawar, hambar, rasanya Roh Kudus gak bicara sama kita. Bukan perasaan saja, karena memang kita berapa hari ini salah. Dan salahnya terus-terusan dan mendukakan Roh Kudus melulu. Pernah rasa gitu? Waduh, kalau sudah begitu, jangan terlalu banyak bicara. Taruh semua kasusmu yang kau angkat di hatimu. Letakkan semuanya, taruh di lemari, nanti Tuhan akan keluarkan pada waktunya, urus satu persatu dengan dirimu. Gak usah apa-apa, ambil gitar, kalau gak bisa gitar, pakai musik. Anda tidak bisa menyembah sendiri, hati rasanya susah untuk memuja. Anda nyanyi, ikuti aja setiap worship itu. 5-6 lagu ikuti saja, nyembah saja. Nyembah itu bukan berarti bicara tentang kita, bilang aja engkau baik. Karena meskipun Anda jahat, dia tetap baik. Anda dulu baik, sekarang berubah jahat, dia tetap baik. Menyembah itu gak pernah salah, karena Anda sedang menyebut atribut Allah dalam pengagungan.
Anda mungkin berkata, Tuhan Kau Maha Kuasa, Bapa di surga kami cinta Kau, namamu ditinggikan di seluruh bumi. Mungkin dari sisi kami cinta Kau-nya kita agak sungkan karena hari-hari ini salah kan. Anda bisa nyanyi gini, Bapa di surga kami cinta Kau, namamu ditinggikan di seluruh bumi. Tapi sisa lagunya semuanya fakta tentang siapa Dia. Itu gak tergantung sikon Anda. Kalau Anda tahu bahwa Tuhan mulai diam, mulai gak senang hati, berdoa dan menyembah aja. Ada satu waktu lagu ke-5, 6 kali, hati Anda tiba-tiba dilembutkan dan Anda sadar salahnya di mana. Sometimes it's good to just to shut up and just to worship. Ada waktunya lebih baik kita diam, bungkam, dan menyembah. Tiada lagi kata, tiada lagi daya, tiada lagi harta, selain memuji dan menyembah-Mu. Karena beritahu dia, sudah Tuhan, aku capek dengan semua ini. Terlalu seperti tali yang kusut, aku taruh semua, aku menyembah-Mu berpaling sambil menyembah. Mungkin hatiku kembali satu benang demi satu mendang. Engkau luruskan. Setelah setengah 1 jam dengan Tuhan, hati plong tanpa bicara kasus demi kasus dengan Dia. Itu yang dimaksud dengan Tuhan diam, berdoalah dan menyembahlah. Yesaya 26 ayat 20-21 bunyinya, mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ayat berikutnya. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Kita lihat satu lagi di Mazmur 46 ayat 9-11 bunyinya demikian. Munculkan di depan. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Terus, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, mengumpulkan tombak, membakar kereta perang dengan api. Ayat terakhir, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, be still and know that I am God. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi ada waktunya kita diam, tidak bicarakan apapun, apalagi kalau kita sudah keterlaluan. Kadang-kadang kalau kita keterlaluan, kita jatuh bangun dalam dosa contohnya, terus menerus melulu. Kadang-kadang kita sendiri capek loh. Tuhan, aku janji nggak terjadi lagi, nggak lakukan lagi. Besok lakukan lagi. Nggak, apalagi kalau kebiasaan buruk ya kan. Nggak, janji nggak lagi Tuhan. Maaf Tuhan, maaf Tuhan. Hati setengah-setengah hati, rasa agak bersih tapi masih tertuduh, lusa jatuh lagi. Kadang-kadang just drop it. Nggak usah janji, dan nggak usah ngomong lagi. Just say I'm sorry, nyembah. Hatimu akan pulih. Udah itu. Nyembahnya bukan ngomong yang gimana, bukan lagu-lagu yang misi loh ya. Yang apa namanya, lagu nyembah, bukan lagu misi seperti apa nama, Indonesia bagi kemuliaanmu, apa bunganya. Nyanyi lagu-lagu yang mengagungkan Tuhan. Ketahuilah aku ditinggikan di atas bumi, diam dan ketahuilah aku adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Some people yang suka gosip, beberapa orang yang suka gosip. Ada waktunya tutup pintu di belakangmu, berhenti ketemu sama teman-teman arisanmu. Masuk ke dalam, itu tutup pintu di belakangmu, sembah Dia. Sampai hatimu lurus dan bersih lagi. Itu teologi diamnya Tuhan. Sama anak-anaknya. Sama anak-anaknya. Teologi diam Tuhan terhadap musuh-musuhnya juga ada. Bapak Ibu Saudara, jangan buang-buang waktu. Kalau Anda disalahi orang, Anda nunggu kapan keadilan. Setengah jam Tuhan tidak tentu sama dengan Anda. Ada orang yang gitu kan, disalahi orang, tapi hatinya sendiri jadi salah. Tiap hari doanya adalah untuk pembalasan. Hidup Anda jauh lebih baik daripada itu. Lalu Anda lama-lama dari dikecewakan orang sampai kecewa sama Tuhan. Pernah nggak ngalami? Ayo. Kenapa kita kecewa sama Tuhan? Wong aku dikecewakan kok, Tuhan diam aja tidak hukum. Jadi aku ikut kecewa sama Tuhan. Jangan, Anda dikecewakan, ampuni. Tapi gampang ngomongnya, susah ngelakukannya. Lebih susah kalau tidak ngelakukan, karena Anda akan kepahitan. Karena itu kalau kita dilukai orang, ditipu, dirugikan, disalahi, kalau bisa jangan terjadi, kalau bisa jaga diri, jaga interest Anda.
Jangan sampai Anda disalahgunakan. Tapi kalau sudah terlanjur, mau bisa apa? Nasi sudah jadi bubur, berdoalah sebelum makan, bubur pun mengenyangkan. Kalau memang Anda sudah dirugikan, Anda belajar dari pengalaman supaya jangan lagi ditipu duitnya contohnya. Supaya jangan lagi dikecewakan, pacaran lalu habis itu dihempaskan gitu aja. Ternyata nggak tahu, karena 1 minggu langsung jadian, nggak tahu dia siapa. Terus kecewa di belakang. Ya sudah. Kalau sudah terjadi ya sudah. Anda cepat berbalik, jangan tunggu kapan Tuhan hukum orang yang merugikanmu. Karena Anda akan rugi kalau begitu. Karena Anda tidak akan tahan dengan kediaman Tuhan. Karena kalau Tuhan diam tidak jawab doa Anda secara instan, Anda bisa kecewa. Karena dari awal Anda masuk hadirat Tuhan, menuntut Tuhan segera angkat bicara. Padahal Tuhan kita kadang-kadang kerjanya lewat cara diam. Pernah Anda lihat orang baik di dunia ini kok menderita? Orang jahat kok kaya raya? Mana Tuhan? Jangan sekarang. Tuhan mungkin masih setengah jam diam. Roma 12 munculkan di depan sini bagi orang yang disalahi. Roma 12 ayat 19. Ini ada hubungannya dengan akhir zaman. Di mana bumi ini sekarang kelihatannya kita di sisi kalah ya. Meskipun kebangunan rohani terjadi, semakin banyak jiwa yang bertobat. Dan masuk gereja semakin besar di mana-mana. Tapi gimana pun juga, we are considered minority in the world. Kita tetap boleh dikatakan minoritas. Kenapa? Dunia ini sekarang bersalah dan bisa beria-ria. Tapi nanti setelah pengangkatan, kita tidak akan melihatnya. Hukuman itu kata orang Manado, so pasti. So pasti, Anda lihat. Orang sekarang bisa terang-terangan dosa. Film-film Jesus Christ semua dipakai namanya. Apa Anda dan saya tidak kira Tuhan pasti akan menghukum bumi ini dan isinya? He will do it. He will do it. Tapi ini kata Tuhan, Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Pakai hidupmu untuk tujuan yang lain dong, yang lebih tinggi. Jangan melulu nunggu kapan keadilan. Tetapi berbuatlah keadilan bagi orang lain, itu jauh lebih benar. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Saya beritahu tempat untuk murka Allah itu sekarang antara sekarang dan pengangkatan ini. Antara sekarang dan pengangkatan. Berilah tempat pada murka Allah sebab ada tertulis pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Kasih tempat dan waktu sama murka Allah. Sama dengan ketika seorang berbicara di atas mimbar dan berkata, atau sebuah seminar, saya berikan saat ini juga tempat dan waktu untuk sang pembicara. Tempat dan waktu yang kita berikan untuk Tuhan itu antara sekarang dan entah kapan kedatangan Tuhan di awan-awan. Lalu Anda dan saya akan melihat orang dunia yang sekarang mencemoohkan Tuhan. Kita lihat orang-orang yang memartirkan, membunuh orang-orang Kristen. Satu persatu ini itu. Tugas kita hanya menginjili mereka, memberkati mereka. Nanti sisanya itu pembalasan untuk dalam milik Tuhan. Nah, kita akan melihat sekarang pembalasan apa yang terjadi di dunia ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus pada saat itu terjadi. Kita semua nggak ada di sini. Keempat sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Jangan artikan ayat 7 sebagai arti rohani. Karena ini harafiah. Cuman sekarang belum make sense buat kita, belum masuk akal. Ada banyak hal yang baru di dunia ini. Orang belum mengerti bahwa, contohnya waktu SARS keluar heboh, diperkenalkan. Saya masih ingat waktu itu saya masih kecil ketika HIV AIDS mulai menjadi terkenal. Saya di rumahnya sepupu saya waktu itu, lalu ada berita kan anak kecil semuanya suka gosip. Ya, mendengar ada seorang aktor Amerika yang homoseksual, kena terjangkit HIV AIDS. Waktu saya masih kecil, umur berapa ya? Kira-kira umur 7 tahun. Saya ingat itu. Wow. Kayak lalu setelah itu AIDS, populernya saat itu. Zaman dulu kalau Anda bilang soal AIDS, orang nggak ngerti itu apa. Nah sama dengan ini seperti AIDS masa depan. Kita baca sekarang, apa itu hujan es api bercampur darah. Jikalau saya katakan kepada Anda, 50 tahun yang silam, akan ada kapal besar di atas atap rumah
di pusat kota Aceh. Percaya nggak? Setelah tsunami semua baru lihat kan gambarnya. Pernah lihat nggak itu? Ada banyak bencana alam yang baru terjadinya. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Baik itu bencana alam maupun bencana teknologi. Yang pasti ketika murka Tuhan datang setelah gereja absen dari atas muka bumi, akan ada 4 sangkakala pertama yang saya jelaskan kepada Anda ini berisikan bencana alam yang mengerikan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah manusia dari Adam dan Hawa. Coba, berapa puluh tahun silam, kalau kita beritahu, halo Sidoarjo, atau bukan Sidoarjo, daerah mana itu yang Gempol, Porong, akan berubah menjadi waduk, akan berubah menjadi lumpur. Anda akan berkata, hahaha, imajinasi yang hebat. Kita sudah biasa aja sekarang. Karena sudah berkali-kali di koran, jadi ya sudah tahulah itu ada lumpur di sana. Tapi dulu kalau diceritakan, orang nggak akan percaya. Ada banyak bencana-bencana yang belum terjadi nanti. Yang pertama di sini dikatakan hujan es dan api bercampur darah. Tentunya ini bukan darah hewan. Pasti ada suatu unsur merah di dalam hujan es dan api itu. Ini akan terjadi nanti. Tulis saja apa adanya harafiah akan terjadi hujan es dan api bercampur darah. Kapan itu? Yaitu sekitar di dalam 7 tahun pemerintahan antikristus di dunia ketika gereja sudah tidak ada di atas muka bumi. Akan terjadi Porong Lapindo akan menjadi taman kanak-kanak. Tsunami akan menjadi seperti SD saja. Waktu itu terjadi banyak bencana kreatif karena bumi ngamuk. Bumi gimana ngamuk sekarang? Mau ngamuk, gerejanya pembasuhan kaki. Rekonsiliasi satu sama lain. Mau marah, keempat mata angin setannya mau blak-blakan. Ada pendoa syafaat mengikat roh-roh jahat. Setan itu bekerjanya progresif loh di dunia ini. Tuhan semakin gaining grounds. Allah semakin mendapatkan tumpuan kaki lewat gerejanya. Tuhan tidak pernah memaksa, semua milik Tuhan dari awalnya. Tapi melalui kita menjadikan dunia tanah perjanjian, kita mulai merebut Kanaan, betul? Kampus-kampus mulai banyak bertobat dan sebagainya, ini itu dan itu. Tapi institusi-institusi, spirit dunia ini tidak berubah bukan? Kita meskipun semakin banyak orang Kristen di Indonesia, tetap di dunia, semakin yang namanya sentimennya dunia, yang namanya tendensi atau kecenderungan dunia itu ke arah anti Tuhan Yesus. Selalu, contohnya, mulai yang namanya, kalau di negara besar seperti Amerika contohnya ada satu waktu 10 perintah Allah yang ada logonya itu dikeluarkan dari Mahkamah Agungnya. Zaman dulu bisa doa di sekolah-sekolah, sekarang doa dilarang di sana, siapa lakukan itu bisa dipenjara. Kalau guru apalagi. Sekarang juga yang namanya appetite atau seleranya dunia semakin hari semakin menentang keluarga tradisional, udahlah nggak usah ngomong Kristen, tradisional yaitu papa mama tidak dua-dua kumisan. Sekarang kalau Anda menentang itu, Anda jadi nggak populer. Artis pun nggak berani artis berbicara sesuatu terang-terangan, takut nanti tidak lagi ada yang menonton filmnya. Politikus kalau terlalu berani berbicara, nanti akan tidak dipilih di ronde berikutnya. Iya kan? Sesama selebriti yang masih memiliki prinsip tradisional. Seperti di negara barat mereka masih sangat-sangat kuat fondasi daripada nenek moyangnya kekristenan. Ketika Caitlyn, siapa? Caitlyn. Siapa itu yang cowok jadi cewek? Caitlyn Jenner. Ditanya di karpet merah, banyak yang diem aja, no comment. Saya tahu orang itu mau komen. Cuma dia terlalu populer, nanti dihujat kanan kiri, lo kok muter. Nanti dihujat kanan kiri, dia no comment aja. Di hatinya dia bilang, kok gitu? Kok dapat award? Ganti gender,
tidak tulus dengan apa yang menjadi rancangan Allah, kok malah justru di-applause jadi pahlawan kita. Dia nggak mau bilang, kalau dia bilang, yang bilang itu langsung menurun pengikutnya di sosial media atau apa. Bola, nggak tahu. Meskipun kebangunan rohani terjadi di seluruh dunia loh ya. Saya mau beritahu, dunia ini progresif. This is not, kita nggak bisa mengubah dunia, kita hanya bisa mengubah jiwa. Perhatikan itu. Tuhan itu kerajaan. Dia memilih undangan, satu persatu diubahkan, namanya ditulis di kitab kehidupan. Yang kita ubah itu bukan dunianya. Yang kita ubah itu orang-orang di dalam dunianya. Dunia ini, mau kita seperti apapun giatnya, suatu hari tetap one big chunk atau satu cuil besar tetap akan ikut sama setan. Semoga itu bukan keluarga kita itu aja. Makanya di dalam teritori kita, di mana gereja Tuhan ada, di mana kita berada, di situ lebih susah orang masuk neraka karena kita mau buat lewat Surabaya, pemasukan neraka menurun drastis karena ada gereja Mawar Sharon. Buat apa ada puluhan ribu jemaat di sini kalau nggak bisa begitu? Bukankah itu ayatnya sendiri Yesus berkata, di mana ada gerejaku di situ alam maut, gerbang maut tidak menguasainya. Dengan kata lain susah orang masuk neraka dari Surabaya, dari Las Vegas lebih gampang. Kita bisa, we are winning war, but Satan seems to also be gaining ground. Setan juga, kita seperti memenangkan perang, tapi setan seolah-olah juga dapat tempat pijakan. Karena memang rencana Tuhan kita harus tahu dari semula bahwa ujungnya akan bangkit antikristus dan orang-orang yang menentang Kristus semua akan jatuh di bawah tipu dayanya. Dan di tengah-tengah 7 tahun itu 3,5 tahun pertama mereka ketika lihat dia berubah warna dari putih domba, malaikat terang padahal setan di dalamnya. Ketika mereka lihat warna sesungguhnya itu merah padam di salah satu matra yang dituliskan di dalam kitab Wahyu. Kelihatan terjadi pembunuhan, lalu hitam, hancurnya Wall Street ini dan itu segalanya ketika itu terjadi. Mereka baru tahu mereka tertipu. Mereka selama ini memilih spirit duniawi daripada yang diajarkan oleh gereja. Mereka rasa gereja itu enggak cool lagi. Dan pada saat itu mereka tertipu dan terlambat, mereka sudah jatuh di bawah kuasanya. Dunia ini tidak bisa kita tolong saudara-saudara. Tuhan ketika suruh Lot keluar dari Sodom Gomora, Tuhan tidak berkata pergi tobatkan mereka, tapi selamatkan yang di dalam jangkauanmu. Jangkauan saya bertambah. Dulu keluarga, sekarang sampai Jepang, di seluruh Asia, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung dunia. Jangkauan saya tidak berkata hanya di rumahmu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ikuti rencana Allah di mana air hidup itu mengalir. Kau ikuti. Nanti lebih banyak lagi orang dipakai Tuhan. Tapi saya tahu sampai matinya saya terakhir pelayanan saya sebesar apa pelayanan saya. I can never change the course of the world. Saya tidak bisa mengubah jalurnya dunia. Sudah fix semua akan jatuh di bawah kakinya si antikristus. Karena itu Tuhan berkata, jangan serupa dengan dunia. Di Yesaya dikatakan, Tuhan berkata, keluarlah dari Babel. Jangan seorang pun masuk ke sana. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saya jelaskan di sini bahwa Sodom Gomora pasti akan terbakar. Jadi ada yang namanya bencana-bencana alam yang tidak alami, yang mengerikan belum pernah terjadi. Kita lihat ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Saya mulai curiga nih, ada banyak gunung-gunung volcano di dalam dunia ini. Jumlahnya enggak keruan banyaknya, termasuk di Jepang yang saya mau pergi. Saya yakin loh, salah satu alasannya enggak meledak barengan semuanya. Itu ada gereja Tuhan di dunia ini. Saya pernah membuat suatu riset dulu. Sayangnya udah lama sekali waktu saya masih sekolah. Dan kok saya nggak simpen clippingnya gitu loh. Itu salah saya. Hiroshima, Nagasaki. Salah satu kota itu harusnya bukan target bom, tahu nggak Anda? Ini kebetulan mau ke Jepang, jadi hal-hal ini masih memikat hati saya. Saya di dalam modenya, saya sedang dalam moodnya, dalam modenya Jepang sekarang ya. Dan saya pernah pelajari sesuatu yang interesting.
seharusnya salah satu dari kota itu tidak dibom, bukan menjadi target pengeboman di Perang Dunia II. Tetapi ketika pesawat itu sampai ke salah satu kota, maafkan saya, hanya untuk referensi aja, kalau salah satu pokoknya, kalau salah ya satunya lagi. Anggaplah sekarang kota ini kota apa ya? Kota sashimi gitu ya. Kota sashimi mau dibom gitu ya. Enggak ke Hiroshima nih. Hiroshima bukan, mestinya sashimi dan Nagasaki. Ya, dibom. Tapi di sashimi itu waktu mau dibom oleh pesawat Amerika, awannya terlalu menghalangi penglihatan pilotnya. Dia nggak tahu mau dropnya di mana. Saya alami itu berkali-kali kalau ke Bandung. Puter lagi, setengah jam lagi. Kenapa? Kami tidak bisa melihat, kami mau melihat visibilitas yang lebih baik, muter, tunggu, ada lubang di awan, dia baru turun. Ini lebih parah. Sampai pesawat perang biasanya lebih canggih, meskipun Perang Dunia II itu tahun 1940-an. Tapi mereka seharusnya bisa lihat through dengan lebih jelas. Tapi nggak bisa. Singkat cerita, ambil haluan, putar haluan, langsung kapten harus membuat suatu keputusan lapangan. Itu bawa bom atom. Itu lebih bahaya daripada jatuhkan pasar atom ke sana. Dia muter, dia harus membuat. Akhirnya pergilah ke kota sebelahnya. Hiroshima kena getahnya. Izinkan saya ceritakan di sashimi. Nah, namanya sashimi. Di kota itu ada sekelompok tidak lebih dari 5 jari yang sedang berdoa untuk kotanya. Itulah orang-orang Kristen Jepang pertama. Tahukah Anda cerita ini? Siapa yang pernah dengar? Yeah, you've heard it, right? Gak jadi. I believe one man can change everything. Satu orang. Saya percaya gereja Tuhan juga bisa membuat perbedaan. Semua itu tidak meledak. Bencana ini tidak gila-gilaan. Wabah baru dibatasi. Kegilaan moral itu progresif, tidak langsung. Setan sih maunya sekarang bunuh, curi, binasakan, hancurkan sekejap. Musnah bumi hangus kalau bisa. Tidak bisa, karena ada pengikatnya. Gimana dia baru keluarkan, tariknya langsung ada pendoa dalam nama Yesus, putus satu. Tapi nanti kalau penghalangnya diangkat, murka Allah pun bisa full. Itu pun gak full loh. Kalau Anda baca ya, 7 meterai sangkakala, kecuali cawan murka. Kalau Anda lihat, hanya 1/4 yang mati. Ya kalau sekarang 6 miliar 1/4-nya berapa? Hanya 1/3 yang dipukul. Hanya Tuhan itu meskipun fullnya Tuhan itu courting. Kalau murka. Tapi kalau Tuhan kasih berkat, itu selalu berlebihan, tipsnya lebih besar dari bill-nya. Allah kita tuh sifatnya gitu, panjang sabar, susah marah. Tapi sekali marah, tak ada yang bisa melepaskan Anda. Itu sifatnya Tuhan. Allahku, Tuhan. Musa melihat Tuhan melewati dia berkata gitu. Dia cetuskan doktrin yang luar biasa. Allahku, Tuhan, panjang sabar, setia, dan tidak mudah marah, bukan pemarah. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu kalau ngasih berkat, selalu berlebih-lebihan sampai kembaliannya tidak diambil. Tapi kalau Tuhan bilang, aku marah. Tuhan kalau marah, aku marah loh ya. Masih ngomong lagi, aku marah loh ya, aku marah. Nggak marah-marah, ngerti maksud saya? Kalau kita marahnya orang tua itu kan cuman batasnya 3 detik kan. 1, 2, 3, kita marah. Kalau Tuhan itu enggak. Aku marah itu diulang sepanjang sejarah nabi-nabi dibunuh, digergaji, dipenggal kepalanya, bakar hidup-hidup. Tuhan kirim, selalu ngomongnya satu. Aku marah, tapi terus marahnya enggak jadi-jadi. Allah kita itu kayak gitu. Ninive contohnya. Kirim Yunus. Aku marah ya. Mereka bertobat. Enggak jadi, Yunusnya yang keki. Jangan pernah salah sangka, kalau saya ajarin teologi marah ini, doktrin marah ini, murka, bukan berarti Allah kita pemarah. Tapi harus hati-hati, justru dia sabar itu gunakan waktu. Amin Bapak Ibu. Amin. Gereja itu punya perbedaan. Yang kedua ini di situ gunung berapi
ke laut. Yang ketiga kita lihat sekarang, lihat itu ayat 9, matilah sepertiga segala makhluk yang bernyawa dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Saya pernah pelajari juga yang namanya meteor sedikit-sedikit. Saya dulu kan kuatnya di IPA. Waktu saya SMA itu saya IPA-nya bagus. Dan saya itu curiosity-nya saya itu tinggi. Hari ini pun sampai hari ini saya punya favorite channel selain Animal Planet gitu-gitu yang hewan-hewan saya juga suka. Saya suka Discovery, National Geographic, saya suka semuanya itu. Dan saya perhatikan sebenarnya bumi ini selalu dalam bahaya. Ya ini cuma sekedar riset-riset orang awam, saya bukan ilmuwan. Tapi Tuhan itu melapisi bumi ini dengan angkasa yang luar biasa, banyak meteor-meteor yang jatuh itu sampai ke dunia cuma tinggal pluk, enggak ada apa-apa. Dilindungi dengan tidak kelihatan di mata, waktu memasuki ruang dunia, angkasa kita, oksigen segalanya, banyak batu-batu angkasa itu sampai ke sini tinggal debu. Padahal tahukah Anda, matahari itu bukan yang terbesar, ada banyak yang besar. Anda kesandung batu di sini paling jatuh tensoplas. Anda kesandung kerikil kecil di sana, itu gedenya lebih gede dari planet kita. Tahukah Anda? Itu terjadi mau tahu kenapa? Karena ada orang-orang yang dicintainya di sini. Kalau diangkat, I don't know friend. Tentunya nggak hancur semuanya sama sekali. Tapi dikatakan di sini yang ketiga, di sangkakala ketiga, meteor radiasi akan ada yang jatuh dan sampai ke bumi. Pada saat itu lebih parah daripada Fukushima karena itu cuma nuklir saja. Ini nanti radiasinya tak ada peredanya. Jatuh satu pluk, mati gempa di sana, radiasinya kemana-mana. Atom tidak ada apa-apa, atom ciptaan manusia. Einstein contohnya. Ini ciptaan Allah, ngeri benar kalau jatuh di tangan Allah yang hidup. Ada waktunya. Stefanus yang dirajam dengan batu, batu akan ganti batu. Hanya bukan itu kode etik kita. Kita bukan mata ganti mata, pipi kasih pipi kita. Tuhan berkata pembalasan aku. Kamu rajam anakku, terima kerikilku. Itu pun perhatikan, hanya sepertiga, seperempat, sepertiga yang mati. Tuhan tidak hapuskan seluruh bumi. Tuhan itu maha kasih. Amin Bapak Ibu. Ini saya jelaskan, namanya materai ini nanti apa yang terjadi. Yang ke-12, lalu malaikat yang keempat meniupkan sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Bayangin Bapak Ibu Saudara, cuman sepertiga. Matahari kalau gak bersinar, satu hari aja matinya kayak berapa. Saya pernah juga dapat satu tulisan bagus. Saya tidak tahu siapa yang menulisnya, tapi pokoknya kata-katanya, kalau oksigen berhenti hanya 5 detik saja, apa yang terjadi di dunia? Atau matahari dan sebagainya. Ini sepertiga, kekacauan eklips akan terjadi. Panen akan batal. Terjadi tsunami di mana-mana. Sepertiga dari planet-planet di galaksi. Are you ready? Mati. Hari itu. Mungkin saya punya penafsiran akan hal ini mungkin terjadinya di menjelang dekat Armageddon. 3,5 tahun pertama ini si antikristus mulai berjaya. 3 tahun keduanya kelihatan warna aslinya dan Tuhan mulai taruh murka-murka yang ada. Mungkin di sekitar sini di minggu-minggu, bulan-bulan ini dan tahun-tahun ini terjadi. Mulai kelihatan. Antikristus pun mulai kewalahan dan dunia mulai tahu mereka telah salah total. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi saat itu. Dan bagi Anda sedikit pesan aja, bagi Anda yang percaya horoskop, ngapain Anda taruhan kepada sesuatu yang akan dipukul Tuhan? Bintang apa segalanya. Lu bintangnya apa? Lu bintangnya apa? Lain kali kalau begitu aku bintang kecil, tinggal di langit yang biru. Bapak Ibu, jangan percaya gitu-gitu. Nasib kok ditentukan bintang. Bintang itu nanti sepertiga mati. Tuhan juga bilang tutup lampu, mati semuanya. Anda mau percaya? Percayalah firman Tuhan.
Ini fondasi dunia. Sebelum bintang dunia, matahari dijadikan, Tuhan berkata, jadilah terang. Dari ini Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Coba lihat ya. Dan yang kali ini yang berikutnya. Lalu aku melihat, yang terakhir, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka. Dan mungkin gini ya suaranya, celaka, celaka gitu ya. Kan burung kan. Celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Lihat, Tuhan itu kasih peringatan sebelum hukum. Mana ada, gini, Anda kalau di zaman Tuhan, Tuhan ngomong dulu enggak? Gua jamah ya. Ada enggak kayak gitu? Saya lihat kalau orang rebah contohnya, manifestasi yang paling kelihatan. Itu kalau di zaman Tuhan dia langsung rebah gitu. Dia enggak sadar, kadang-kadang malah gitu. Ya, kadang-kadang ada orang yang datang terus nyembah Tuhan, tiba-tiba nangis. Kan Tuhan enggak bilang, siap-siap, dalam hitungan ketiga, kamu kubuat nangis. Dengan itu berarti Tuhan itu romantis. Kalau suami istri kita ini kan mempelai Kristus. Nggak ada yang namanya suami sama istri berkata, 1, 2, 3 saya cium kamu. Udah cium. 4, 5, 6 saya peluk kamu. Itu Anda kawin sama suami kaku, robot. Tapi, kalau soal hukuman, Tuhan kaku. 1, 2, 3. Gua hukum ya. Ini loh, diutus burung nasar. Celaka, celaka. Sebelum sangkakala berikutnya, sangkakala kelima. Berarti ada 7 kan? Ada 7. 4 sudah berlalu bukan? Kan ada 3 lagi. Tuhan gak tahan. 7 tambah 4, 11. 7-11, tahu gak? Waktu Tuhan mencapai angka 11, Tuhan itu ngelus dada dan berkata, pertanyaannya, adakah orang masih bertobat di masa antikristus? Ada, cuman saya nggak bahas di sini, di ibadah sebelumnya sudah. Ada. Orang Yahudi gimana, orang non-Yahudi gimana nasibnya, saya jelaskan. Tapi Tuhan itu sampai 11, masih padahal ada 3 lagi, yaitu 14, plus 7 lagi, cawan murka 21, baru jalan 11. Baru jalan lewat 50% setengah, Tuhan ngelus dada dan berkata, aku gak tahan, bukankah kata Yeskiel, aku berkenan kepada pertobatanmu, kenapa kamu gak dengar aku dulu, kenapa kamu berakhir begitu? Bukankah begitu? Tuhan menghukum, tapi Tuhan menyesali hukumannya, tapi Tuhan harus karena dia adil. Iya bukan? Lihat ini, celaka, sangkakala ketiga malaikat yang lain, malah diperingati, ketiga malaikat yang lain, kalau kita atlet pakai cara gini gak menang. Thomas Cup zaman dulu. Ya, main badminton. Gua smash ya, gua smash. Net ya, ini net ya, net. Ya nggak menang. Tuhan ini apa enggak mau apakah Tuhan itu memberikan dirinya untuk dikalahkan sama orang dunia yang sudah dari sejak dulunya degil mau kalahkan Tuhan, mau berontak, itulah sifat setan kan. Tuhan ini ngalah. Utus burung nasar. Burung nasar itu burung Raja Wali itu loh, eagle itu loh. Beritahu. Masih ada 3 lagi. Cepet tobat dong. Tapi orang gak mau bertobat tuh. Aneh ya Tuhan itu. Udah tahu gak tobat kan Tuhan mah tahu. Kenapa kok diperingatkan? Kalau kita langsung habisi aja. Anda pernah dengar cerita tentang penabur itu enggak? Ada penabur keluar menabur. Dia seorang petani lalu menabur 4 macam tanah. Yang bagus semua orang mau tabur gitu. Investasi juga yang high return siapa gak mau? Ada banyak cuan loh. Semua taruh duitnya di sana. Cuma di dunia ini bisa ditipu kalau Tuhan, ya kan gitu. Cuman itu yang nabur di tanah yang baik 30, 60, 100 kali ganda, betul ya? Tapi ada juga yang chance-nya 50-50 yang ada semak belukar. Ada juga yang ditanam di tanah yang tipis, untung-untungan. Kalau sampai dunia bisnis pun yang untung-untungan kita masih mau coba, betul nggak? Kalau namanya kita lihat orang yang 50-50 kita juga masih mau coba, apalagi yang jelas-jelas menguntungkan. Pertanyaan saya, kenapa di pinggir tanah beraspal ada benihnya dan diambil oleh burung dan hilang? Berarti petaninya bodoh. Ngapain petani pergi beraspal? Zaman dulu, sawah, zaman Yesus, mereka nggak pergi ke kota. Kenapa dia bawa benih pergi ke kota, tabur di aspal? Nah, petaninya bodoh dong. Loh, petani itu bukan kita loh. Cerita tentang menabur, ada seorang menabur, tuh Yesus yang menabur firman dari dia, kita cuma kantongnya. Kita kantong baru kan, anggur yang baru kan. Kantong lama, anggur harus diganti supaya anggur barunya tetap di sana. Saya beritahu ya, Tuhan itu kayak gitu. Sekalipun dia tahu sampai seumur hidup kita,
Seumur hidupmu contohnya, engkau tidak akan bertobat dan mendengarkan. Injil tetap diberitakan kepadamu. Bukan Tuhan bodoh. He stubbornly loves you. Loves us. Dia mencintai kita dengan keras kepala. Dia tahu ini orang bocuan bagi kerajaannya. Tetap dibelanin, tetap dia mati, tetap dia kirim nabi, tetap dia taburi. Dia tahu ujungnya orang itu binasa. Karena orang itu menentang dia terus. Dan dia gak akan berubah. Tetap ditabur. Dia pergi dari sawah, pergi kepada orang yang jauh, pergi ke tengah kota. Tempat bisingnya Sodom Gomora. Ditabur ke tanahnya. Dan berkata, sekalipun engkau akhirnya menentang aku sampai neraka, minimal aku telah mencintaimu sampai titik darah penghabisanku. That is God. He's not stupid. Dia tidak bodoh. Ini loh Tuhan bilang, 3 kali lagi. Akan ada 3 sangkakala lagi loh ya. Aduh Tuhan, kalau saya baca gini kasihan sama Tuhan. Percuma lah Tuhan, nanti gak usah terjadi. Tapi gak bisa, 1 iota pun tidak tergenapi firman ini. Tuhan, ini akan terjadi. Udahlah Tuhan, udahlah. Ini orang itu bojai, gak akan berubah. Lihat nanti sangkakala kelima, pasal 9, 10, gak berubah semuanya. Mereka ada bisulnya, mereka disengat oleh setan dan sebagainya. Mereka tetap menghujat, karena Alkitab berkata, saya dahului dulu untuk seri berikutnya. Mereka sekalipun kesakitan setengah mati di bumi seperti neraka, karena wabah dan bisulnya. Karena sengatan itu, mereka tidak berbalik sama Tuhan, tapi menghujat nama Tuhan. Tuhan tahu gak? Sudah ditulis kok, berarti Tuhan tahu. Kenapa ayat ini masih ada? Tuhan kirim burung nasar, memperingatkan mereka, taburi lagi. Why? Jangan kira kalau semuanya kita dikejar terus kasih firman terus kita otomatis akan selamat. Kita harus memutuskan. Nah buktinya Tuhan terus kirim, itu karena Tuhan cinta. Respon Anda perlu Bapak Saudara. Coba lihat sekarang ayat 13 lagi, saya akan jelaskan satu sisi lagi. Suatu pengalaman supranatural yang terjadi. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celakalah mereka yang diam di atas bumi karena bunyi sangkakala ketiga malaikat ini yang masih akan meniup sangkakalanya. Ayat 13 ini saya percaya ada sesuatu pengalaman supranatural terjadi menjelang akhir daripada pemerintahan antikristus. Ada juga nanti pengalaman supranatural lain. Di seri berikutnya saya akan jelaskan ada 2 saksi Tuhan yang saya yakin nanti saya jelaskan nanti. Tapi 2 saksi Tuhan dari perjanjian lama akan muncul di perjanjian baru nanti setelah kita nggak ada. Itu ada. Jadi ada pengalaman-pengalaman pengalaman janggal di mata dunia akan terjadi secara supranatural di dunia ini. Waktu itu Tuhan akan lebih belak-belakan. Karena saat itu Injil sudah diberitakan, gereja sudah jelas perhitungannya, siapa yang meresponi, siapa enggak, Tuhan buka topeng. Bukan berarti Tuhan pakai topeng, Tuhan buka selaput mereka, lihat, sehingga mereka bisa memberontak terang-terangan, bukan lagi dalam nama sekuler. Setiap orang akan melihat secara rohani dan mengambil keputusan sengaja untuk memberontak sama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara. Dan saat itu salah satu peristiwa keajaiban yang terjadi di sangkakala, di materai itu, di sangkakala itu adalah peristiwa keledai Bileam akan terulang terjadi. Tapi kali ini Tuhan pakai burung eagle. Cerita burung Bileam dengan keledai itu bukan dongeng. Itu beneran hewan bicara. Jangan coba di rumah, Anda akan gagal. Oke? Itu akan terjadi karena heaven's purpose, tujuan sorga. Kenapa Tuhan kenapa Tuhan pakai Raja Wali? Siapa bisa jawab saya? Waktu itu, menginjilnya. Kok nggak pakai penginjil seperti hari ini? Kok nggak pakai nabi? Aku disuruh Tuhan loh, ngomongin kamu loh. Kamu nggak boleh, kamu hidupnya, ayo cari Tuhan. Kenapa? Coba, siapa bisa jawab? Karena 5 jawatan itu tidak ada. Beserta the body of Christ pada tubuh Kristus. Hal terdekat saking bobrok bejatnya dunia. Enggak ada manusia yang layak jadi lidah bibir Allah. Tuhan pakai keledai bicara karena Bileamnya sudah korupsi sebagai nabi. Tuhan bicara sama dunia. Ini akan terjadi harafiah. Akan ada burung seperti itu yang akan berbicara celaka. Hewan akan berbicara, ada satu nanti. Saking bejatnya dunia, tak ada lagi nabi. Tak ada lagi pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara, bersyukurlah masih ada orang yang mengkhotbahi Anda hari ini. Tuhan masih mengasihimu.
berarti Anda dipersiapkan untuk pengangkatan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Oh, salah satu alasan mengapa Tuhan pilih Raja Wali, kenapa nggak Gagak? Karena ada pesan Tuhan, bukan? Semua yang terjadi di dalam Alkitab itu tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang iseng. Contohnya, Elia dikasih makan burung apa, siapa tahu? Gagak. Kenapa? Karena dia orang Yahudi. Dia harus belajar percaya sama Tuhan. Karena dia pahit kan, dia kira dia seorang, sudah nggak ada lagi selain dia. Dia merasa dia sendirian. Tuhan bilang, kamu jangan pernah menilai sesuatu dari cover atau dari bungkusnya. Tuhan kirim gagak. Gagak adalah hewan yang dinajiskan oleh orang Yahudi sama dengan babi bagi seperti kaum agamawi, bagi kaum tertentu di dalam agama. Contohnya bagi saudara-saudara kita, saudara sepupu kita. Ada hewan-hewan yang tidak dihalalkan. Kita dikirim gagak. Wow, Tuhan mau bicara apa? Ternyata Tuhan bisa pakai yang mereka najiskan. Nah, ketika Tuhan kirim Raja Wali, Anda mau tahu kenapa Raja Wali? Karena seringkali gereja bandingkan seperti Raja Wali. Anak-anak Tuhan, seperti Raja Wali terbang tinggi. Mazmur 103, aku akan memperbarui masa mudamu seperti Raja Wali. Ya kan Raja Wali dengan anaknya, seperti induk Raja Wali di bawah sayapnya. Itu Tuhan. Tuhan mengingatkan dunia. You see the church you persecuted. Gereja yang kau aniaya. Itu adalah my mouthpiece. Itu adalah lidah bibirku. Tapi mereka gak ada lagi. Itu tuh mengingatkan mereka akan dosa mereka terhadap gereja saat itu. Kita itu seperti Raja Wali. Saya waktu lihat begini itu, saya lihat hati Tuhan all the way. Saya bilang, Tuhan kau tuh baik sekali. Sorry ya, berkali-kali aku tuh melukai hatimu. Kau tuh baik sekali. Maaf Tuhan, aku ini lamban. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah hari ini. Kalau kita masih di sini, mari kita siapkan diri agar jangan kita kelewatan ketika pengangkatan. Jangan seperti gadis yang bodoh, tapi yang bijaksana, yang pelitanya menyala. Katakan kanan kirinya, jangan kelewatan pengangkatan. Nyanyikan satu lagu Ezra. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama mari kita akui kebaikan Tuhan, katakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih tinggi lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih tinggi lagi. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih
melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sama-sama katakan, bagai Raja Wali, menikmati gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi bagai Raja Wali, sampai kita lambaikan tangan kita, bagai Raja Wali. Terima kasih Tuhan Yesus. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja. Sekali lagi, terakhir kali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Haleluya. Materaikan firman-Mu, teguhkan iman kami, buat jemaat ini semakin ready. Terima kasih Tuhan. Dan setiap pewahyuan itu membuat kami bukan menjadi semakin pintar, tapi semakin kudus, semakin suci di dalam mata Tuhan. Bukan dengan kemampuan kami dan kekuatan kami, tetapi dengan firman-Mu yang membasuh kami dan membersihkan kami setiap hari, setiap minggu, setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga jemaat. Biarkan keluarga semakin rukun di akhir zaman, bukan jadi aneh-aneh, tapi menjadi orang-orang yang justru mawas diri, semakin berhikmat di dalam segala kelakuan mereka. Dan Tuhan berkati juga kesaksian jemaat di dunia, di luar, di mana mereka ditempatkan. Hamba berdoa, dari jemaat Mawar Siar nama Tuhan diharumkan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kesehatan jemaat, sehingga tidak ada jemaat yang jatuh sakit, sehingga mereka kuat untuk melayani Tuhan dan keluarganya, melayani komunitasnya, dan melayani gereja tercinta. Tuhan terima kasih ya Tuhan, biarkan kami semua pulang membawa berkat dan sukacita di hati kami, karena kami tahu bahwa kami termasuk dari angka orang-orang yang diluputkan, bukan yang dimurkai Allah. Roma 8 berkata, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka di dalam Kristus. Terima kasih untuk Allah yang sabar, yang tidak ngamukan, tidak pemarah, tetapi yang penuh dengan belas kasihan dan panjang sabar. Pulanglah membawa bukan hanya berkatnya, Allah Bapa yang kau bawa. Membawa Tuhan Yesus di hatimu. Dan Roh Kudus persekutuannya tak henti-hentinya siang dan malam bersama denganmu. Hingga Maranatha Yesus datanglah, jemaat ini adalah jemaat yang kuat, yang akan diangkat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati.